Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ruang hasil kali dalam. Sebelum itu, ini pembahasannya. Yang pertama yaitu hasil kali dalam. Yang kedua, panjang vektor, jarak antar vektor, besar sudut dalam RHD. Yang ketiga, yaitu basis ortonormal. Keempat, perubahan basis. Dan yang kelima, ini sebenarnya belum ditambahkan, ada proses Gram-Schmidt. Anggota kelompok, saya sendiri, Firmansyah Firdaus Anhar, NPM 031. Yang kedua yaitu Muhammad Helmi, NPM 111. Selanjutnya Ahmad Yuan Arbi, NPM 177. Selanjutnya yaitu Adovino Pranayubi, NPM 126. Dan yang terakhir Andika Ahnaf, NPM 124. Oke, yang pertama yaitu ruang hasil kali dalam. Definisinya, hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V. Jadi misalkan pasangan U dan V itu dinotasikan dengan ini, seperti kurung tapi lincip. Ini dibaca pasangan vektor U dan vektor V dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma. Aksioma yang pertama yaitu aksioma simetris, di mana pasangan vektor U dan vektor V sama dengan pasangan vektor V dan vektor U. Selanjutnya yaitu aditivitas, di mana pasangan vektor U plus vektor V dan vektor W itu sama dengan pasangan vektor U dan vektor W ditambah pasangan vektor V dan vektor W. Yang ketiga yaitu homogenitas, yaitu di mana vektor K kali vektor U, maksud saya di mana pasangan K vektor U dan vektor V sama dengan K dikali pasangan vektor U dan vektor V. K ini adalah skalar ya. Selanjutnya yaitu positivitas, di mana pasangan vektor U dan vektor U itu lebih besar sama dengan 0. Dan pasangan vektor U dan vektor U itu nilainya sama dengan 0 itu hanya jika vektor U itu sama dengan vektor 0. Nah, ruang vektor yang dilengkapi hasil kali dalam seperti di atas disebut ruang hasil kali dalam yang biasa disingkat dengan RHD. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Sebelumnya, jika V merupakan suatu ruangan hasil kali dalam, maka panjang sebuah vektor didefinisikan ini, ruang hasil kali dalam Euclides atau R pangkat N. Dimisalkan vektor U, vektor V merupakan elemen dari R pangkat N, maka panjang vektor U sama dengan pasangan vektor U dan vektor U pangkat setengah lebih besar atau sama dengan 0. Maka pasangan vektor U dan vektor U pangkat setengah sama dengan U1 pangkat 2 plus U2 pangkat 2 sampai dengan UN pangkat 2 pangkat setengah. Contoh yang kedua yaitu misalnya W merupakan bagian dari R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali. Pasangan vektor U dan vektor V sama dengan 2U1V1 plus U2V2 plus 3U3V3, di mana vektor U, vektor V merupakan elemen dari W.
buktikan bahwa W adalah ruang hasil oli dalam. Maka dari itu kita harus menguji operasinya satu-satu dengan keempat aksioma yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jawabnya, misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W adalah elemen W. Maka pasangan vektor U dan vektor V sama dengan 2U1V1 plus U2V2 plus 3U3V3 sama dengan ini dibalik ya. Jadi 2V1U1 plus V2U2 plus 3V3U3. Maka hasilnya itu sama dengan pasangan vektor V dan vektor U. Maka terbukti simetris. Maka aksioma pertama terpenuhi. Selanjutnya yaitu vektor pasangan vektor U plus vektor V dan vektor W. Yang kalau dijabarkan akan menjadi ini pasangan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Ini jadi U plus V-nya. Selanjutnya yang vektor W-nya yaitu W1, W2, W3. Yang kemudian akan dimasukkan sesuai dengan soalnya, yang akan berubah menjadi 2 dikali U1 plus V1 dikali W ditambah U2 V plus V2 dikali V2 ditambah 3 U3 V3 V3 plus V3 dikali W3, yang mana akan menghasilkan yaitu 2 U1 W1 plus 2 V1 W1 plus U2 W2 plus V2 W2 plus 3 U3 W3 plus 3 V3 W3. Yang selanjutnya dipindah-pindahkan, posisinya dipindahkan, yang mana akan berubah menjadi 2 U1 W1 plus U2 W2 plus 3 U3 W3 plus 2 V1 W1 plus V2 W2 plus 3 V3 W3. Yang kalau dimana ini akan menghasilkan yaitu sama nilainya seperti pasangan vektor U dan vektor W ditambah pasangan vektor V dan vektor W. Jadi ini kan dimana nilai U, pasangan vektor U dan vektor V kan 2U1 V1, U2 V2, 3U3 V3. Nah ini kan 2U1 W1, U2 W2, 3U3 W3, maka ini adalah persamaan dari pasangan vektor U dan vektor W. Dan ini dia V dan W, maka pasangan vektor V dan vektor W. Maka ini terpenuhi. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu untuk suatu K anggota R. K ini konstanta ya. Maka pasangan K kali vektor U dan vektor V sama dengan, bila dijabarkan, yaitu pasangan KU1, KU2, KU3 dan V1, V2, V3. Yang kemudian kalau dimasukkan hasil kalinya yaitu 2K U1 V1 plus KU2 V2 plus KU3 V3. Yang kalau ini dirubah, dipindah keluar, maka akan nilainya akan sama ya, maka dirubah jadi K2U1V1 plus KU2V2 plus K
3U3 V3. Maka nilainya sama dengan K dikali pasangan vektor U dan vektor V. Maka sama dengan pasangan vektor U dan K dikali vektor V. Jadi ini terbukti bersifat homogenitas. Selanjutnya yaitu aksioma keempat, di mana vektor U dan vektor U sama dengan 2U1 pangkat 2, 2U2 pangkat 2, plus 3U3 pangkat 2. Jelas bahwa di sini itu pasangan vektor U dan vektor U itu pangkat setengah itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U. Dan vektor U, pasangan vektor U dan vektor U sama dengan 0 itu hanya jika vektor U sama dengan vektor 0. Jadi ini contoh 2 ini sudah terbukti bahwa ini merupakan hasil kali dalam karena memenuhi 4 aksioma. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu tunjukkan bahwa pasangan vektor U dan vektor V sama dengan U1V1 plus 2U2V2 min 3U1V1 bukan merupakan hasil kali dalam. Nah, perhatikan bahwa pasangan vektor U dan vektor U sama dengan 2U1 pangkat 2 plus 2U2 pangkat 2 min 3U3 pangkat 2. Pada saat 3U3 pangkat 2 itu lebih besar dari U1 pangkat 2 plus 2U2 pangkat 2, maka vektor U, pasangan vektor U dan vektor U itu nilainya itu akan jadi lebih kecil atau sama dengan 0. Maka ini itu tidak memenuhi sifat positivitas. Maka nilai ini itu bukan merupakan hasil kali dalam. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Satria Fedianto, NPM 1908101011. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang panjang vektor, jarak antar vektor, dan besar sudut dalam ruang hasil kali dalam, atau disingkat RHD. Misalkan V merupakan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V, elemen V, maka A. Panjang vektor U sama dengan dirumuskan dengan vektor U, vektor U pangkat setengah. Lalu untuk mencari jarak vektor U dan vektor V, rumusnya yaitu D dalam kurung vektor U, vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U dikurangi vektor V, vektor U dikurangi vektor V pangkat setengah. Lalu C misalkan mencari theta sudut antara vektor U dan vektor V dalam ruang hasil kali dalam. Maka besar cos theta adalah vektor ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Lalu di sini ada catatan, jika vektor U dan vektor V saling tegak lurus, maka rumusnya yaitu panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat. Buktinya yaitu ini. Panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan dipecah menjadi vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor V. Lalu disederhanakan menjadi vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor U ditambah vektor V, vektor V. Lalu disederhanakan menjadi vektor U ditambah vektor V, vektor V ditambah 2 vektor U ditambah V ditambah vektor V, lalu menjadi
panjang vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat. Lalu contoh soal panjang vektor. Diketahui ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 4U1V1 ditambah 2U2V2 ditambah 3U3V3. Diketahui vektor U sama dengan U1, U2, U3, vektor V sama dengan V1, V2, V3 elemen V, vektor A yaitu 2, 3, 4, vektor B yaitu 9, 6, 3 elemen V. Soalnya yaitu carilah panjang vektor A dan vektor B. Yang pertama kita mencari vektor A, vektor panjang vektor A dengan rumusnya yaitu ruang hasil kali dalam vektor A, vektor A pangkat setengah. Lalu kita masukkan, ini menggunakan persamaan yang atas ini. Lalu kita masukkan 4, U1-nya yaitu 2 kuadrat ditambah 2, lalu A2-nya yaitu 3 kuadrat, atau kita lambangkan 3 dikali 3. Lalu untuk A3-nya yaitu 3 dikali 4 kali 4 atau 3 dikali 4 kuadrat bisa. Tutup kurung pangkat setengah. Lalu kita jumlahkan menjadi 16 tambah 12 tambah 48 pangkat setengah menjadi akar 76. Menjadi akar 76 karena pangkat setengah itu jika setengahnya dikeluarkan menjadi akar. Jadi akar 76 disederhanakan menjadi 8,7. Lalu mencari panjang vektor B, rumusnya sama. Hanya kita tinggal mengganti angka yang di sini itu menggunakan vektor B. Itu B1-nya yaitu 9, lalu B2-nya yaitu 6, B3-nya yaitu 3, lalu kita hitung menjadi akar 423, disederhanakan menjadi 20,6. Lalu contoh soal jarak antar vektor dan besar sudut dalam ruang hasil kali dalam. Diketahui V adalah ruang hasil kali dalam U, V sama dengan, ini persamaannya U1 V1 ditambah U2 V2 tambah U3 V3 dengan U sama dengan U1 U2 U3, lalu V sama dengan V1 V2 V3. Jika vektor-vektor A, B dalam V atau vektor-vektor A, B elemen V dengan A sama dengan 1, 2,3 dan B 1, 2, 2. Tentukan A besar cos theta dengan theta adalah sudut antara A dan B. Lalu yang kedua, jarak antara A dan B. Kita langsung ke jawabannya. Di sini rumus untuk mencari cos theta yaitu ruang hasil kali dalam A, B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Lalu kita mencari ruang hasil kali dalam A kali B seperti ini menggunakan persamaan ini. U1 V1 tambah 2U2 V2 tambah U3 V3. Lalu kita masukkan U1-nya yaitu U1-nya yaitu 1, lalu V1-nya yaitu yang B ini yaitu 1. Lalu yang kedua U2 dikali V2. U2-nya yaitu ini 2 dari A, lalu V2-nya dari ini 2 B. Lalu U3 dan V3. U3-nya ini dan V3-nya ini.
Maaf, ini terbalik, seharusnya 3 dikali 2, bukan 2 dikali 3. Lalu untuk mencari panjang A, rumusnya sama dengan seperti yang awal tadi, yaitu kita tinggal memberikan pangkat pada vektor A ini. Jadi akar pangkat di sini kan A-nya diketahui 1, 2, dan 3. Lalu persamaannya menggunakan yang ini. Nah, di sini diketahui A kuadrat sama dengan 1 pangkat 2, lalu A2 itu diketahui kan 2, jadi 2 kuadrat dikali 2 karena persamaan ruang hasil kali dalam AB-nya U kali V itu 2 kali U2 V2. Lalu persamaan ketiga, A3-nya diketahui 3, yaitu 3 kuadrat. Lalu yang B ini tadi sama, tinggal hanya saja angkanya berbeda dengan A. Diketahui B1 yaitu 1, B2 yaitu 2, B3 yaitu 3, yaitu 2. Langsung dimasukkan. Yang atas kita hitung jadi 15. Lalu panjang vektor A kita hitung menjadi akar 18. Lalu panjang vektor B kita hitung menjadi akar 13. Lalu penyebutnya kita kalikan di akar 234. Jadi 15 per akar 234 merupakan cos theta. Jarak A dan B diketahui rumus D dalam kurung A, B sama dengan ruang hasil kali dalam A min B, A min B pangkat setengah. Pertama-tama kita mencari A min B-nya. Diketahui A yaitu 1,2, 3 dan B 1,2,2. Kita kurangi lalu ketemu hasilnya 0,0,1. Lalu kita masukkan ke rumus ruang hasil kali dalam A min B, A min B pangkat setengah menjadi akar. Kita masukkan nolnya menjadi 0 pangkat 2 atau 0 kali 0 ditambah 2 kali 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi jarak antara A dan B sama dengan 1. Basis ortonormal. Beberapa definisi penting. H sama dengan hasil kali dalam vektor 1, vektor 2, vektor n disebut himpunan ortogonal bila setiap vektor dalam V saling tegak lurus, yaitu hasil kali dalam VI, VJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama, J dan IJ sama dengan 1, 2, dan N. B. G sama dengan hasil kali dalam vektor 1, vektor 2, vektor n disebut himpunan ortonormal bila G himpunan ortogonal. Norm dari vektor I sama dengan 1, I sama dengan 1, 2, dan n, atau hasil kali dalam vektor I dan vektor I sama dengan 1. Normalisasi himpunan ortogonal ke himpunan ortonormal. Diketahui V, R, H, D, dan H sama dengan hasil kali dalam vektor I, vektor 1, vektor 2, vektor n. Unsur V merupakan himpunan ortogonal dengan hasil kali dalam vektor I tidak sama dengan 0, maka bisa didapatkan himpunan ortonormal yang didefinisikan sebagai S sama dengan hasil kali dalam S1, S2, Sn dengan Si sama dengan vektor I perpanjang vektor I. I sama dengan 1, 2, dan n kalau dilihat secara seksama,
Sebenarnya rumusan ini merupakan rumusan dari metode Gram-Schmidt yang telah mengalami reduksi, yaitu untuk nilai Prof W VI sama dengan 0 akibat dari hasil kali dalam vektor 1, vektor 2, vektor n yang saling ortogonal. Proses untuk mendapatkan vektor yang ortonormal bisa disebut dengan menormalisasikan vektor. Jika J V sama dengan n, maka S juga merupakan basis ortonormal dari V. Selanjutnya adalah perubahan basis. Jadi pengertian perubahan basis secara umum, jika V ruang vektor S, himpunan S, S1, S2 sampai Sn merupakan basis V, maka untuk sembarang X elemen V dapat dituliskan X sama dengan K1S1 tambah K2S2 seterusnya sampai Kn Sn. Dengan K1, K2 sampai Kn merupakan skalar. K1, K2 sampai Kn juga disebut koordinat X relatif terhadap basis S. Jadi berikut ini disebut matriks X relatif terhadap basis S. Jika S merupakan basis ortonormal, maka berikut. Jadi contoh soal perubahan basis diketahui A, himpunan V, W, dan B, X, Y berturut-turut merupakan basis di ruang 2 dimensi dengan V 22, W 3-1, X 1-3, dan Y -1-1. Tentukan matriks transisi dari basis A ke basis B. Hitung perubahan basis A dengan matriks koordinat -1, -1, 3. C. Hitung perubahan basis B dengan matriks koordinat -1, 3 dengan menggunakan hasil pada B. Dan D. Matriks transisi dari basis B ke basis A. Jadi untuk penyelesaiannya, misalnya perubahan basis B V sama dengan AB, maka 22 sama dengan 1-1, 3-1 kali AB. Didapatkan AB sama dengan 0 dan -2. Jadi 2, 2, 1, -1, 3, -1 kita dapat dari mana? Untuk 1, 3, -1 dan -1 kita bisa dapat dari sini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perubahan basis A, kita melihat basis B, X, Y. Di sini kita dapat 1, 3, -1, -1. Dan dua-duanya didapat dari V. Dan hasilnya akan didapat 0, -2. Dan untuk W juga seperti itu, didapatkan sekian. Jadi matriks transisinya adalah 0, -2, -2, -5. 0, -2 didapat dari sini, 0, -2 didapat dari situ, dan -2, -5 di situ. Dan untuk B, misalkan perubahan matriks A dengan matriks koordinat -1, 3 sama dengan K1, K2, maka didapatkan K1, K2 sama dengan 1, -1. Dan untuk C juga seperti itu, tapi karena kita menggunakan dari B, menggunakan hasil dari B. Dan untuk matriks transisi dari basis B ke basis A itu kita dengan sederhana aja menggunakan inverse dari matriks transisi awal, yaitu P yang kita dapat tadi. Jadi jika ingin belajar lebih lanjut, dapat dihentikan videonya sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses Gram-Schmidt.
Apa itu proses Gram-Schmidt? Proses Gram-Schmidt adalah proses mengkonversikan suatu basis sebarang di V menjadi ortonormal dengan cara mengambil ruang hasil kali dalam tak 0V yang berdimensi N dan suatu himpunan U sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn sebagai basis untuk V. Nah, seperti yang saya bilang tadi, inti dari proses Gram-Schmidt ini adalah proses mengubah, di mana di sini kita misalkan mengubah ruang hasil dalam V menjadi ortonormal V. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, kita ambil vektor W1 sama dengan vektor C1 per panjang vektor C1. Langkah keduanya yaitu kita konversikan vektor C2 menjadi vektor W2 dengan cara vektor W2 sama dengan vektor C2 dikurangi dalam kurung vektor C2 dikali W1 per panjang vektor C2 dikurangi dalam kurung vektor C2 dikali vektor W1 dikali vektor W1. Nah, vektor W2 ini tuh searah dengan Q1. Selanjutnya yang ketiga, kita konversikan vektor C3 menjadi vektor W3 dengan cara vektor W3 sama dengan C3 dikurangi dalam kurung C3 dikali W1 dikali W1 dikurangi dalam kurung C3 dikali W2 dikali W2 per panjang C3 dikurangi C3 dikali W1 dikali W1 dikurangi dalam kurung C3 dikali W2 dikali W2. Ini vektor satuan ini tegak lurus dengan bidang W, ini hanya sebagai pembuktian saja. Langsung saja, daripada untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal di sini diketahui B sama dengan vektor U1 sama dengan 1,1,1, terus vektor U2 sama dengan 0,1,1, vektor U3 sama dengan 0,0,1, dan B merupakan basis pada RHD Euclides di R3. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, kita jawab soal ini, yaitu yang langkah pertamanya kita ambil vektor V1 sama dengan U1 per panjang U1 sama dengan U1 nya kita masukkan 1,1,1 per panjang U1 ini, rumusnya yaitu akar terus dalamnya itu dikuadratkan jadi akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat menjadi hasilnya akar 3. Kita distribusikan menjadi 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Langkah kedua yaitu kita konversikan U2 menjadi V2 dengan cara V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi V1 U2 per panjang U2 dikurangi proyeksi V1 U2. Nah, U2 dikurangi proyeksi V1 U2 ini itu tuh sama dengan U2 dikurangi proyeksi V1 U2 ini tuh dalam kurung U2 dikali V1 dikali V1. U2 nya kita masukkan 0,1,1 dikurangi U2 dikali V1 ini tuh 0,1 ini kalikan pelangi dengan V1 nya yang ini 1 per akar 3 1 per akar 3 ini, hasilnya menjadi 2 per akar 3 karena di sini ada min, menjadi min 2 per akar 3. Lalu V1 nya yang tadi kita masukkan 1 per akar 3 1 per akar 3 1 per akar 3. Nah, hasilnya ini menjadi min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Nah, selanjutnya kita menghitung panjang U2 dikurangi proyeksi V1 U2. Karena ini min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3 ini adalah hasil dari U2 dikurangi proyeksi V1 U2, kita langsung saja kita bisa mengakar kuadratkan, yaitu min 2 per 3 ini dikuadratkan menjadi 4 per 9, 1 per 3 dikuadratkan menjadi 1 per 9, 1 per 3 dikuadratkan menjadi 1 per 9, lalu diakar, terus dijumlahkan, sama hasilnya menjadi akar 6 per 3. Sehingga vektor V2 ini hasilnya itu sama dengan
hasil ini dibagi ini itu hasilnya menjadi min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Ini hasil pembagian dari yang ini dibagi ini, masing-masing ini dibagi ini. Lalu langkah ketiga yaitu kita konversikan U3 menjadi V3, sama seperti langkah kedua tadi. Vektor V3 itu sama dengan U3 dikurangi proyeksi W3 U3 per panjang U3 dikurangi proyeksi W U3. Nah, U3 dikurangi proyeksi W U3 ini tuh kita jabarkan menjadi U3 dikurangi panjang dikurangi dalam kurung U3 dikali V1 dikali V1 dikurangi U3 dikali V2 dikali V2. Kita masukkan U3-nya 0,0,1 dikurangi sama seperti tadi juga, seperti langkah kedua, kita kalikan pelangi U3 dengan V1-nya yaitu 0,0,1 dikalikan dengan V1 yang ada di slide sebelumnya ini. Kita kalikan ini, hasilnya menjadi min 1 per akar 3. Lalu kita masukkan V1-nya ini 1 per 3, 1 per 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3 dikurangi U3 dikali V2. Kita kalikan pelangi U3 dengan V2-nya ini, yaitu U3-nya ini dikalikan dengan V2-nya ini, kita kalikan pelangi, hasilnya menjadi min 1 per akar 6. Lalu kita masukkan V2-nya juga, yaitu min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Hasilnya setelah ini semua dioperasikan, hasilnya menjadi 0, min 1 per 2, 1 per 2. Sehingga hasilnya setelah sama seperti sebelumnya kita kurangkan ini kita bagi per 0, min 1 per 2, 1 per 2 dengan panjang dari U3 dikurangi proyeksi WU3 ini, hasilnya menjadi V3 sama dengan 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Jadi hasil akhirnya V1, V2, V3 yaitu sama dengan 1 per akar 3 ini ya, V1 nya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3 dikurangi V2 nya 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6, V3 nya 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, ini tuh merupakan basis ortonormal ya. Ini sudah dikonversi menjadi basis ortonormal untuk ruang vektor R3 dengan hasil kali dalam Euclides. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.